Kembali di Jurnal Malam, pemirsa, 1.000 kiai dan ulama se-Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada Capres dan Cawapres Joko Widodo Yusuf Kala. Mereka optimis pasangan Jokowi JK menang mutlak di Pulau Jawa. Selain pendeklarasian pasangan Capres dan Cawapres, para kiai dan ulama juga menggelar doa bersama dan melakukan tanda tangan massal di atas kain putih. Menurut Abdul Qadir Karding, Ketua DPP PKB, dengan dukungan para kiai dan ulama, pihaknya optimis pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kala menang mutlak di Pulau Jawa. Pasalnya, jumlah kiai dan ulama di Pulau Jawa ini mencapai puluhan ribu, dan mereka masing-masing mempunyai santri dan jamaah. Sehingga untuk memperoleh suara di Pulau Jawa sangatlah mudah. Jangan jaksa agung mengambil keputusan, Pak Mahfud punya. Selamat malam, pemirsa. Meski presiden terpilih nanti baru akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, kurang lebih sekitar 5 bulan ke depan. Tetapi kira-kira teka-teki bagaimana kira-kira komposisi kabinet susunan menteri-menteri yang nanti akan disusun oleh presiden dan wakil presiden terpilih, ini sudah menjadi perbincangan banyak pihak, terutama bagi para analis politik dan juga hukum ketatanegaraan. Kami akan bahas mengenai kira-kira bagaimana kabinet impian yang nanti akan disodorkan oleh presiden terpilih. Baik, apakah Joko Widodo dan Yusuf Kala yang memenangi pertarungan Pilpres atau Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Kita akan ulas sedikit sebelum kita mulai lawan bicara pada malam hari ini. Ada dua panelis yang sudah hadir nanti untuk mengawal adu debat kita. Yang pertama saya ingin perkenalkan ada Profesor Karim Suryadi, analis politik. Selamat malam. Dan juga ada Mas Irman Putra Sidin dari Pakar Hukum Tata Negara. Saya ingin tanya sedikit review singkat mungkin dari kedua panelis yang sudah hadir malam hari ini di studio. Saya ingin tanya ke Kang Karim. Kang Karim, sedikit saja, 1 menit mungkin. Review dari kabinet yang sudah terbentuk selama 10 tahun pemerintahan SBY dan JK dan juga sekarang Budiono. Kira-kira reviewnya seperti apa gambaran? Dan kira-kira ekspektasinya nanti apa kabinet yang baru nanti? Ya, kita berharap ada arah baru gitu ya, karena kedua pasangan yang menghela koalisi ini berasal dari kekuatan yang di luar kabinet sekarang. Meskipun di dalam mitra koalisinya ada partai-partai yang terus serta menjalankan sistem pemerintahan Yudhoyono. Dengan dua kekuatan ini, saya berharap peta jalan pemerintahan, peta jalan Republik pasca Pilpres itu semakin jelas. Dan jelas tidak seperti sumur tanpa dasar. Pemerintahan berganti, presiden baru muncul, tetapi arah pembangunan tidak ada perbedaan tegas dari sebelumnya. Itu yang penting. Jadi meskipun acara ini seakan-akan tak sabar, tetapi bagi pemilu yang rasional, yang elegan, mestinya memberikan arah jalan kemana kita akan melangkah setelah pemilihan umum ini. Dengan begitu bukan saja kita tahu arah kebijakan, tapi kita pun tahu apa hal yang akan dikoreksi dan apa hal yang akan ditingkatkan. Oke, baik. Mas Irman, tentu ada aturan-aturan main dari hukum ketatanegaraan yang nanti harus dipatuhi oleh presiden terpilih. Kira-kira kalau dari review dan juga pandangan Anda ke depan bagaimana? Ya, 10 tahun terakhir ini saya ingat bahwa saya pernah mengingatkan berapa kali Presiden SBY bahwa kalau membagi-bagi kursi kabinet itu jangan seperti membagi-bagi seolah-olah seperti kue ulang tahun seperti itu. Karena didukung oleh partai politik, kemudian jatah kursi kabinet itu dibagi-bagi kepada partai-partai pengusulnya dia ketika menjadi calon presiden. Sebab apa? Kabinet itu tempatnya orang-orang yang bisa profesional membantu presiden di situ. Nah, tapi saya ingat jawaban presiden ketika itu mengatakan bahwa ya saya dengar kata pengamat begitu, tetapi realitasnya saya tidak bisa seperti itu. Saya harus membagi-bagi ini kepada koalisi partai politik di situ. Saya selalu mengatakan bahwa ngapain kursi kabinet itu dibagi kepada partai politik? Toh kursi kabinet itu tidak bisa membiayai kehidupan partai politik. Gaji menteri itu paling 100 sampai 200 juta aja itu dia terima, dan itu tidak bisa membiayai partai politik. Tapi kenyataannya pelan-pelan asumsi-asumsi saya itu mulai kelihatan setelah
berakhirnya era presiden ini, bahwa ternyata memang kursi kabinet itu menarik menjadi rebutan partai politik dengan munculnya kasus satu demi satu, dan harapan kita ke depan kasus-kasus seperti itu di kementerian pelan-pelan tidak muncul lagi ke depan. Baik, oke, walaupun sekali lagi tetap saja komposisi kabinet adalah hak prerogatif dari presiden, gitu ya Mas Irman ya. Baik, kami akan langsung panggilkan dulu kira-kira kontestan untuk adu debat kita yang nanti akan hadir sesaat lagi usai kita saksikan tayangan berikut ini di Lawan Bicara, bukan hanya sekedar debat, tapi adu argumen yang bermartabat. Peta koalisi pendukung pasangan Capres dan Cawapres Jokowi JK dan Prabowo Hatta sudah terbentuk. Hanya Partai Demokrat yang belum memastikan akan berlabuh ke pasangan yang mana. Pasangan Jokowi JK didukung oleh 5 partai politik, yaitu PDIP sebagai poros koalisi, Nasdem, PKB, Hanura, dan terakhir memberi dukungan adalah PKPI. Sementara pasangan Prabowo Hatta didukung oleh 6 partai politik, yaitu Gerindra sebagai poros koalisi, PAN, P3, PKS, Golkar, dan PBB. Walau kedua poros mengklaim bahwa dukungan mitra koalisi tanpa syarat, namun sejumlah pengamat memperkirakan bahwa tidak ada dukungan partai politik yang tanpa timbal balik. Dan belajar dari pengalaman sebelumnya, bentuk timbal balik berupa jabatan di pemerintahan, baik sebagai Menteri Pimpinan Kelembagaan atau Dirut atau Komisaris BUMN. Belajar dari Pilpres tahun 2009, Partai Demokrat yang menjadi poros koalisi yang didukung PAN, P3, PKS, dan Golkar, sebagai imbalan dukungan parpol, kabinet yang dibentuk pemerintahan SBY Budiono, 33 kursi menteri, 17 kursi diisi oleh politisi. PAN mendapat 2 jatah menteri, PKS 3 menteri, PKB 2 menteri, dan Golkar 3 jatah menteri. Memang terlalu dini untuk membicarakan kabinet yang terbentuk nantinya, walau daftar kabinet versi kedua pasangan yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya sudah beredar di dunia maya. Namun rasanya publik perlu tahu sebelum menentukan pilihan di Pilpres nanti, seperti apa susunan pemerintahan pasangan Capres dan Cawapres yang akan bertarung dalam Pilpres tahun ini, sehingga publik bisa menilai dan menguji kapasitas pemerintahan nantinya. Ya baik, langsung saja kita panggilkan dari sebelah kiri. Yang pertama ini dari tim sukses pasangan Prabowo Hatta, ada Mas Viva Yoga Mauladi. Selamat malam, selamat datang, dan juga ada Bang Ahmad Yani. Silakan. Baik, dan juga langsung kami panggilkan. Terima kasih, selamat malam. Dan dari tim sukses pasangan Jokowi JK, selamat malam Mbak Rike Diah Pitaloka dan juga Mas Arief Wibowo. Ya, Bapak-bapak dan satu Ibu, kita langsung mulai saja untuk langsung dipaparkan. Karena ini juga belum ada nomor urut, nanti baru 1 Juni. Ini saya acak aja kali ya, karena yang dipanggil tadi sebelah kiri dulu. Sebelah kiri silakan memaparkan kira-kira gambaran atau susunan komposisi kabinet atau bagaimana nanti sistem pemerintahan yang akan dibangun jika seandainya pasangan yang diusung terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Untuk kabinet prinsipnya satu akan membentuk zakon kabinet, yaitu kabinet ahli. Kabinet ahli itu adalah kabinet di mana menteri-menterinya diisi oleh orang profesional dalam bidangnya masing-masing dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Jadi, kabinet yang ahli itu adalah kabinet yang diisi oleh putra-putri terbaik bangsa yang dia bisa bagian dari partai politik atau dia merupakan bagian di luar partai politik. Jadi tidak ada dikotomi antara dia itu orang partai atau non-partai. Yang penting dia itu bersih, punya integritas, punya kapasitas, kapabilitas, memiliki rekod yang jelas, punya visi untuk menjadi komandan di kementerian negaranya masing-masing. Dia seorang leader yang mampu menggerakkan dan mampu bekerja dengan efektif, efisien, sesuai dengan sistem, prosedur, dan peraturan yang berlaku. Oke, baik, itu tadi paparan yang sedikit disampaikan oleh dari tim sukses pasangan Prabowo Hatta. Dari Jokowi JK silakan. Ini yang sudah digadang-gadang dari jauh, menggadang-gadang mungkin ya. Kira-kira nanti hanya akan mungkin mayoritas diisi oleh kabinet profesional. Benarkah begitu Mas Arief? Ya, saya kira apa yang disampaikan Pak
Viva tadi standar ya, di kami juga begitu. Tapi yang jelas ada proses yang mungkin agak berbeda. Di Pak Jokowi jelas di awal kita tidak ada transaksi, kita tidak ada bargaining, semua adalah untuk kepentingan bangsa. Jadi setiap kami yang bekerja sama, partai-partai itu dasarnya adalah platform, dasarnya adalah visi, dasarnya adalah misi. Sampai hari ini tidak pernah membicarakan si A, si B, si C untuk duduk di kursi menteri ini dan lain sebagainya. Sebab begini, yang penting ke depan itu postur pemerintahan kita seperti apa. Apakah masih gendut seperti ini, seperti toko Sabada, semua kita tampung. Yang penting semua orang yang dulu membantu pemenangan itu mendapat. Ada politik transaksional dari komposisi kabinet, apakah itu realistis atau tidak? Saya ingin langsung lempar ke Prof. Karim, silakan. Ya, saya ingin bertanya kepada kedua pihak ini gitu ya. Pasti ada sesuatu yang menyatukan partai-partai ini sehingga bersatu dalam satu koalisi. Sebutlah istilahnya platform. Pertanyaan saya, nilai dasar apa sebenarnya selain Trisakti tadi, dan juga nilai dasar apa yang dianut oleh kubu Prabowo, dan bagaimana itu di breakdown, diturunkan ke dalam isu yang mendasar, yang akan membedakan antara arah kebijakan sekarang dengan yang akan datang? Bagaimana itu di breakdown, dipersonifikasi ke dalam tokoh-tokoh yang akan dimajukan ke dalam kabinet? Dan bagaimana juga itu dijadikan sebagai haluan politik ketika kita menghadapi kekuatan-kekuatan dunia yang berbeda, arah kita akan di mana? Silakan, boleh dijawab keduanya, Mas Viva dulu. Saya dulu, Mas ya. Jadi koalisi kami itu dibangun karena ada kesamaan di dalam perjuangan nilai-nilai untuk Indonesia yang bersatu, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat. Itulah visi kami di dalam membangun koalisi Pak Prabowo dan Pak Hatta. Memang ada perbedaan ideologi politik masing-masing partai, tetapi dari sisi platform dan dari sisi program tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi proses koalisi kami itu adalah koalisi merah putih, koalisi Indonesia Raya, yang tidak tersekat oleh perbedaan ideologi politik. Justru ini adalah merupakan keragaman yang harus dipersatukan. Karena partai politik itu adalah merupakan representasi dari kekuatan politik rakyat, kami ingin bahwa kekuatan koalisi ini juga dibangun dan didukung oleh rakyat. Yang kedua, kita ingin bahwa koalisi ini adalah merupakan wujud dari kesamaan cita-cita, kesamaan senasib seperjuangan di dalam mewujudkan Indonesia baru yang adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat. Jadi bukan karena bagi-bagi kekuasaan. Tidak ada di kami ini untuk bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi kursi. Semangat kami itu adalah karena adanya kesamaan cita-cita di dalam memperjuangkan nilai-nilai perjuangan untuk Indonesia Raya. Mas Karim? Sejak awal kita nyatakan, bahkan kita berani secara tegas bahwa kerjasama yang dibangun, yang kita inisiasi oleh PDI Perjuangan, kemudian bersama dengan partai-partai yang lain, PKB, Nasdem, Hanura, dan sebagainya, adalah koalisi yang bersifat ideologis. Karena itu tidak sedikit pun kami membicarakan, nanti kalau bergabung dengan kami, kerjasama dengan kami, dapat menteri ini. Tetapi tidak begitu. Kita ingin koalisinya adalah ideologis, maka kemudian ada platform yang kita tetapkan. Apa? Kita mendasarkan pada berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkebahagiaan di bidang budaya, itulah yang menjadi dasar utama. Nah, itu yang kemudian nanti kita jabarkan dalam kebijakan dan program. Dalam visi misi yang sudah disusun oleh Jokowi JK sudah dijelaskan semua ya tentang bagaimana tata kelola pemerintahan dan lain sebagainya. Nanti siapa saja yang duduk di sana tentu adalah orang-orang yang tepat ya, orang-orang yang mampu bekerja dengan baik, orang-orang yang mendedikasikan hidupnya semata-mata adalah untuk altruisme politik, untuk altruisme sosial, untuk mengembangkan kebaikan-kebaikan bersama dengan semua, untuk kepentingan bangsa, kepentingan masyarakat. Nah, karena itu tidak ada urusan sebenarnya dengan apakah ini mendapatkan dukungan partai politik dan lain sebagainya, tidak. Dukungan partai politik adalah dukungan politik. Tetapi bahwa orang-orang yang dihadirkan itu nanti, apakah dari kalangan akademisi, mungkin juga dari kalangan partai, dan lain sebagainya, memang semata-mata bekerja untuk membantu presiden. Jadi tidak ada lagi semacam boykot misalnya, tidak ada lagi semacam pembiaran, mendiamkan, dan sebagainya.
Nah, koordinasi juga akan terbangun dengan demikian dengan baik, dan siapa komandannya? Tentu presiden. Jadi otoritasnya ada di presiden, menteri adalah membantu, semata-mata membantu, yang harus bertanggung jawab pada presiden untuk menjamin pemerintahan yang efektif. Pemerintahan yang efektif adalah pemerintahan yang melayani rakyat, bukan sebaliknya. Oke, baik, menarik ya. Dari sisi nilai gitu ya, dari sisi nilai yang melandasi duanya punya. Tetapi kita tahu bahwa platform itu bukan hanya bicara nilai, tapi bicara misalnya bagaimana pilihan atas isu. Saya ingin mendapatkan gambaran bagaimana sikap kedua pihak ini kalau platform itu diwujudkan dalam pilihan isu. Misalnya, kita selalu bermasalah dengan isu BBM, antara subsidi non-subsidi. Kita selalu bermasalah dengan isu beras. Kita selalu bermasalah dengan isu barang-barang impor dan hubungan kita dengan luar negeri. Bagaimana nilai dasar yang dianut kedua kekuatan ini dalam hal memilah isu-isu itu? Oke, tahan sebentar, nanti dijawab usai jeda berikut ini, tetap di Lawan Bicara. Ini memang persoalan yang selalu saja ya akan muncul. Isu-isu ini setiap kali kabinet ya kan, termasuk di kabinet Pak Susilo Bambang Yudhoyono pertama dan kedua. Ini yang kami turunkan sebagaimana adalah menyangkut masalah kedaulatan bangsa. Ini menyangkut masalah kedaulatan energi kita, menyangkut kedaulatan pangan dan sebagainya. Memang isu BBM ini menjadi isu yang sangat sensitif dan isu yang sangat seksi sekali. Nah, kita harus ada penataan ulang sebenarnya. Penataan ulang yang pertama itu diturunkan penataan ulang kita dalam pengelolaan sumber daya alam kita, termasuk di dalamnya adalah migas dan minyak. Termasuk penataan ulang menyangkut masalah distribusi, tradingnya, dan lain sebagainya. Yang menurut kami selama ini yang belum dikelola dengan cukup baik. Jadi tidak semata-mata setiap ada persoalan BBM itu dengan dijawab dengan mencabut subsidi. Itu menurut saya ada cara yang sangat konvensional, ya kan? Cara yang sangat sederhana menyelesaikan problem. Kalau hanya menyelesaikan problem, selalu menjawab dengan pencabutan subsidi atau mengurangi subsidi, ini ada problem-problem yang sederhana. Bisa dicarikan berbagai macam alternatif, saya kira. Walaupun ujungnya juga akan tapi kan berbagai macam alternatif. Kenapa kita tidak mengembangkan sumber-sumber energi terbarukan seperti ini? Banyak sekali potensi-potensi di negeri ini yang belum dioptimalkan dan dimaksimalkan sedemikian rupa. Ya kan? Ini pengelolaan ini yang tidak dikelola dengan cukup baik. Kita bertumpu selalu saja kepada sumber-sumber migas kita, yang memang pada kenyataan hari ini kita masuk ke negara yang importir. Kenapa kita tidak mengembangkan yang lain? Gas kita begitu berlimpah ruah. Sekarang ini kan belum ada pembangunan SPBU gas yang itu. Nah, kenapa kita tidak memulai membangun begitu banyak? Sementara di kubu sini Pak JK dan Pak Jokowi sudah menggembar-gemborkan jika nanti akan terpilih cabut subsidi BBM. Ya, itu kemarin sudah dibicarakan dan kita keputusannya bahwa subsidi BBM itu bukannya boleh dicabut atau tidak boleh dicabut, tetapi akan ada substitusi dari persoalan BBM itu sendiri. Adalah kemudian kita akan ada misalnya keputusan menaikkan BBM itu keputusan terakhir. Dibicarakan dulu ada langkah-langkah yang bisa diambil sebelum keputusan menaikkan BBM. Harga kebutuhan pokok bisa terjangkau. Kemudian tadi juga kira-kira samalah. Ada persoalan bagaimana ada pemberantasan mafia migas dan sebagainya. Tapi saya ingin kembali lagi pada pertanyaan panelis karena sebetulnya persoalan BBM itu hanya contoh ya Pak ya. Jadi ada hal yang ingin kami sampaikan kalau tadi dikatakan bahwa tidak perlu ada persamaan ideologi, nah itu bedanya. Bagi kami kesamaan ideologi, bagi rekan-rekan untuk bekerja sama, mendukung Jokowi, JK, itu adalah hal yang sangat fundamental. Mutlak, itu adalah hal yang dasar. Karena ketika perbedaan ideologi itu terjadi, mana mungkin kabinet bisa bekerja dengan baik. Kami 10 tahun berada di luar pemerintahan dan kami menonton bagaimana kabinet yang disebut dengan koalisi yang sesungguhnya ini merupakan pengejawantahan dari tradisi parlementer di mana sesungguhnya harusnya kita mengembalikan tradisi presidensial sesuai dengan tata negara kita. Itu terjadi dalam 10 tahun terakhir ini. Dan kita melihat bagaimana itu karena persoalannya adalah persoalan ideologi. Ideologinya apa? Jelas Pancasila 1 Juni, arahnya adalah terwujudnya Trisakti, tetapi juga tentu ada sistem yang ingin kita bangun. Pancasila 1 Juni kalau kita peras menjadi tiga sila. Tiga sila itu apa? Yaitu ketuhanan yang berkebudayaan, maksudnya adalah salah satunya
di partai yang bekerja sama dengan kami ada PKB, dan kita menyepakati bahwa ketuhanan yang akan kita kembangkan adalah yang menghargai perbedaan. Bukan, kalau bicara Islam, bukan Islam yang marah-marah, bukan Islam yang keras, tetapi Islam yang rahmatan lil alamin, yang mengembalikan nilai-nilai tradisi. Kemudian yang kedua adalah sosiodemokrasi. Ini sistem yang penting yang sudah kita sepakati bersama rekan-rekan partai yang lain. Di mana sosiodemokrasi ini juga melibatkan rakyat pada tanggal 9 Juli nanti adalah dari rakyat dan oleh rakyat. Kapan untuk rakyatnya? Ini kesepakatannya. Kesepakatannya 5 tahun itulah untuk ideologi rakyat. begitu penting, Mas Viva. Bukankah itu juga nanti seharusnya diakomodir dari koalisi gemuk yang nanti akan dibangun dari pasangan Prabowo? Partai politik itu kan oleh ideologi politik, ya kan? Maksud saya, koalisi partai itu adalah keberagaman dari ideologi politik partai. Kalau ideologi negara jelas Pancasila. Yang tadi yang saya kemukakan itu adalah kenapa kita tidak membatasi hanya pada persamaan ideologi politik saja. Ada partai politik yang berideologi atau berasas Islam, ada yang nasionalis. Jadi kami ini, Koalisi Merah Putih, Koalisi Indonesia Raya, ingin melakukan koalisi besar, bahwa ini adalah merupakan representasi dari masyarakat Indonesia yang majemuk, yang berbeda ideologi, yang berbeda agama, berbeda adat istiadat, berbeda suku, bersatu padu ke dalam Koalisi Indonesia Raya. Itu yang pertama. Yang kedua, soal subsidi. Kami dalam visi misi Pak Prabowo dan Pak Hatta menyatakan bahwa merupakan tugas dan kewajiban dari pemerintah, yaitu lembaga yang diberi hak untuk mengelola negara, memberikan subsidi kepada rakyat. Apakah itu dalam bentuk subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi benih, dan lain-lainnya. Artinya merupakan tanggung jawab dari pemerintah untuk asal dengan syarat efisien, tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran. Baik, baik. Itu nanti semua akan dibuktikan jika salah satu sudah terpilih. Kembali, kalau saya kembalikan kepada isunya tentang kabinet, dari dua pasangan calon dari timnya masing-masing, nampaknya saya tidak menemukan perbedaan yang cukup. Warga negara harus memilih salah satunya di antara mereka. Saya sebagai warga negara itu justru bingung untuk memilih siapa. Jadi saya sebagai warga negara melihat kedua program pasangan calon presiden ini, saya mungkin masuk dalam bilik suara nanti, saya tutup mata saja yang mana yang kena di situ. Karena semuanya bagus bagi saya sebagai warga negara di situ. Dan kepentingan kita warga negara dalam hubungannya dengan negara itu tidak penting itu ideologi politik di antara kalian. Ya, yang penting kalian membentuk pemerintahan yang bisa memenuhi kebutuhan saya 24 jam sehari. Anda hadir 24 jam sehari dalam kebutuhan saya sebagai representasi negara di situ. Anda jangan susah sekali saya temui di situ. Itu kebutuhan kita sebagai warga negara di situ. Dan ini nampaknya kedua pasangan calon ini, kedua calon presiden kita ini, nampaknya keduanya memahami hal itu dan mereka akan mewujudkan semua tentang itu. Sisa bagaimana nantinya, bagaimana kita mengawal proses nanti ke depan ini agar semuanya bisa bersaing untuk saling menonjolkan kelebihan masing-masing seperti itu. Tapi kita ingat 10 tahun terakhir ini jalannya roda pemerintahan sering diganggu-gugat dengan adanya koalisi yang dibangun, ternyata koalisinya juga tidak solid. Artinya ada juga koalisi yang sedikit melenceng bahkan melawan arus kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Makanya dari dulu selalu saya ingatkan bahwa yang namanya koalisi itu adalah istilah politik, ya, istilah domain politik, dan domain politik itu domain perdebatan seperti ini. Tapi dalam hubungan DPR, Presiden, Kabinet itu tidak ada namanya koalisi di situ. Itu imajinasi politik saja seperti itu. Yang tadinya seolah-olah tidak mendukung, pasti suatu saat akan mendukung seperti itu. Yang tadinya PDIP di luar pemerintah, tidak mungkin selama 5 tahun dia tidak mendukung pemerintah. Sayangnya tetapi juga imajinasinya ini tetap menarik dan memang menjadi realistis begitu ya. Kira-kira nanti apakah itu akan membawa sejumlah permasalahan lagi atau bagaimana kira-kira jika pemerintahan yang baru ini membawa gerbong koalisi yang banyak dan akan berpengaruh terhadap roda atau jalannya pemerintahan. Kita akan lanjutkan di Lawan Bicara sesaat lagi. Pemirsa, calon wakil presiden Koalisi Merah Putih Hatta Rajasa mengaku telah mendapat dukungan dari Demokrat. Ia pun makin optimistis dan percaya diri memenangkan Pilpres.
Meski Partai Demokrat belum menyatakan secara resmi dukungan pada Prabowo Hatta, namun Hatta mengklaim dengan bergabungnya elit Demokrat seperti Marzuki Ali sudah mewakili kader partai. Meski demikian, Hatta akan terus berkomunikasi dengan Partai Demokrat. Ia pun makin percaya diri dan menang pada Pilpres mendatang. Dalam kunjungannya melantik tim kampanye Prabowo, Hatta Sumatera Barat, Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Ali ikut dalam rombongan. Bahkan dalam susunan tim kampanye Sumatera Barat juga terdapat nama Ketua Penasehat Yul Tehnil dan Bendahara DPD Demokrat Sumbar Ferianto Gani. Kalau Pak Marzuki sudah di sini, tentu artinya mewakili teman-teman di Demokrat. Sejauh ini sudah ada pembicaraan apa dengan Demokrat, Pak? Ya, kalau secara resmi statement itu memang belum, namun kita bisa melihat tokoh-tokoh yang sudah bergabung ke Prabowo. Bergabungnya sejumlah elit Demokrat ini gimana, Pak, prospeknya, Pak? Tentu dengan banyaknya dukungan dan bergabungnya partai-partai, kami merasa optimis dan confident untuk memenangkan. Selamat malam, Anda menyaksikan News Update pukul 22 waktu Indonesia Barat bersama saya Amanda Cininta. Cawapres Yusuf Kala mengecam pelaku intoleransi yang menyerang umat Katolik yang sedang beribadah di Sleman, Yogyakarta pekan lalu. JK mengunjungi Julius Felicianus, salah satu korban yang dirawat di Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta. Yusuf Kala berada di Panti Rapih di sela-sela kunjungannya ke Keraton Yogyakarta. JK meminta penegak hukum mengungkap kasus ini dan berharap tidak ada lagi peristiwa serupa yang terjadi. Yusuf Kala yang pernah menjadi juru damai di sejumlah daerah konflik di Indonesia menyebut tindak kekerasan itu tidak bisa dibenarkan. Nah, dalam negara kita yang bersifat undang-undang, yang Pancasila, kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi yang bersifat sara agama, itu tentu sangat melanggar hukum, melanggar persatuan kita, malah melanggar asasi orang. Karena itu ini suatu pelanggaran yang besar. Semua orang harus menghargai sesamanya. Karena itulah apalagi kita tidak sangkutkan politik up. Komisi Pemberantasan Korupsi menghimbau masyarakat berperan aktif dalam mengawasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara khusus para pasangan Capres-Cawapres. Laporan kekayaan ini diperlukan untuk menghindari tindakan korupsi. Juru bicara KPK John Budi menjelaskan KPK sedang menelaah laporan harta kekayaan dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam proses ini KPK membutuhkan partisipasi masyarakat yang mungkin mengetahui apa saja harta yang dimiliki keempat orang itu. Tidak menutup kemungkinan ada harta yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. KPK meminta laporan masyarakat melalui surat elektronik dan juga mengadu langsung ke gedung KPK. Laporan dari masyarakat ini ditunggu hingga tanggal 25 Juni 2014 mendatang. Bila ditemukan adanya harta yang tidak dimasukkan ke dalam LHKPN, KPK akan melapor kepada KPU agar diberikan sanksi. Peningkatan harta dari tadi. Prabowo Hatta mendapatkan dukungan dari sejumlah musisi dangdut, sementara pasangan Jokowi JK mendapat dukungan dari seniman komedi. Para pekerja seni tidak ketinggalan menyuarakan hak politiknya untuk kedua pasangan Capres-Cawapres. Pasangan Prabowo Hatta mendapat dukungan dari sejumlah musisi dangdut. Deklarasi bertajuk Selendang Putih digelar di Rumah Polonia Jakarta Timur. Nama-nama seperti Jaja Mirharja, Joni Iskandar ataupun Mansur S bersama-sama menyanyikan lagu dangdut sebagai bentuk dukungan. Mengajak masyarakat. Oh, kita udah keliling. Kalau kita sebutin satu-satu nggak enak. Pokoknya kan kita tiap hari di sini. Kita bawa orang ke sini, deklarasi. Sekarang kita bawa artisnya hampir 50 insya Allah. Nyari nih, deklarasi, mendukung dia. Sementara pasangan Jokowi JK mendapat dukungan dari para komedian yang tergabung dalam paguyuban seniman lawak. Deklarasi yang diusung oleh pelawak kenamaan Indonesia seperti Tarzan, Nunung, Tesi, Doyok, dan Kadir digelar di markas Partai Kebangkitan Bangsa Jakarta. Pertama kedekatan dengan Jokowi ya. Jokowi itu orang Solo pernah main film bareng dengan waktu Pending Sri Mulat. Itu kedekatan. Tapi sebelumnya itu Jokowi itu memang sering bergaul dengan pelawak-pelawak dengan di Solo.
Jadi itu pertama. Tapi kedua, saya melihat Jokowi itu kesuksesan. Disuruh sampai 2 kali sampai jadi gubernur, termasuk gubernur gebrakan daerah. Fenomena dukungan dari pekerja seni dinilai efektif jika mereka gencar menyuarakan dukungannya kepada para penggemar ataupun masyarakat luas. Seberapa populer memang artis itu dan seberapa banyak pendukungnya fanatik. Dan seberapa banyak juga artis tersebut juga gencar mempengaruhi penggemar-penggemarnya untuk ikut memilih sesuai dengan pilihan si artis tersebut, begitu. Nah, dukungan para pekerja seni akan dimanfaatkan oleh kedua pasangan capres-cawapres dalam kampanye terbuka mulai tanggal 4 Juni mendatang. Strategi ini gencar dilakukan karena para seniman memiliki daya tarik bagi masyarakat. Tim Liputan Metro TV. Calon Presiden Prabowo Subianto bertekad memperbaiki institusi kepolisian bila ia terpilih menjadi presiden. Hal ini disampaikan Prabowo dalam rapat kerja nasional keluarga besar putra-putri Polri di Jakarta. Menurut Prabowo, polisi berperan penting dalam menciptakan keamanan di Indonesia. Peran kepolisian tak kalah penting dengan peran TNI. Prabowo juga menambahkan ingin membuat kepolisian sehebat FBI di Amerika Serikat. Pemaparan kinerja Prabowo ini ditanggapi oleh keluarga besar putra-putri Polri. Menurut Ketua KBPPP Agenanda Jatniko, KBPPP akan memutuskan dukungan mereka pada hari ini juga. Saya bertekad untuk memperkuat polisi, memperkuat semua lembaga penegakan hukum, memperbaiki kondisi kualitas hidupnya, supaya mereka kuat, supaya mereka semangat, supaya mereka kerja dengan sebaik-baiknya. Rapimnas 2 ini kita bicara bagaimana ada kontribusi Ormas KBP 3, keluarga besar Polri dan keluarga besar putra-putri Polri untuk menentukan dua putra terbaik bangsa. Alhamdulillah tadi pagi Pak Jokowi diwakilkan oleh Pak JK telah hadir memberikan paparan. Dan kemudian barusan Pak Prabowo keluar meninggalkan kita juga memberikan hal yang sama tentang program-program. Pas pemilu, Bawaslu tak hanya akan memanggil pasangan Jokowi JK, namun juga pasangan Prabowo Hatta terkait dugaan pelanggaran aturan kampanye. Jika Jokowi dilaporkan melakukan pelanggaran saat berpidato di KPU di hari pengundian nomor urut Capres, Prabowo diduga melanggar aturan kampanye saat menyampaikan visi misinya di depan petinggi Partai Demokrat. Untuk menuju kepada Indonesia yang harmoni, yang penuh keseimbangan, pilihlah nomor 2. Pidato singkat Jokowi usai pengundian nomor urut Capres di KPU hari Minggu lalu ini dipersoalkan oleh kubu lawannya. Kemarin, tim advokasi Prabowo Hatta melaporkan dugaan pelanggaran aturan kampanye atas pidato Jokowi itu ke Bawaslu. Simpatisan Jokowi di luar KPU saat itu juga ikut dilaporkan melanggar aturan kampanye. Apa tanggapan kubu Jokowi? Kalau melanggar dilaporkan, tapi jangan dugaan-dugaan dijadikan sebagai bahan untuk menyudutkan. Terkait laporan ini, Bawaslu berencana memanggil capres yang diusung PDI Perjuangan itu. Itu bisa kita sebut sebagai pernyataan spontanitas atau sesuatu yang direncanakan, sehingga kegiatan itu bisa dikategorikan sebagai kampanye. Tak hanya Jokowi, Bawaslu juga akan memanggil capres Prabowo Subianto terkait dugaan pelanggaran aturan kampanye karena penyampaian visi misi Prabowo di depan para petinggi Partai Demokrat di sebuah hotel di Jakarta hari Minggu lalu disiarkan langsung oleh sebuah TV nasional. Tim Liputan 6 SCTV melapor. Resmi mendapatkan izin cuti, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sudah meninggalkan rumah dinasnya di Jalan Taman Suropati di Menteng, Jakarta Pusat. Usai diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum, Joko Widodo resmi mendapatkan izin cuti sebagai gubernur untuk maju pada pemilu presiden 9 Juli mendatang. Tugas Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta akan diambil alih oleh PLT Gubernur Basuki Cahayapurnama. Sejak pagi hari, rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di Menteng, Jakarta Pusat nampak sepi. Dan menurut penjaga, Jokowi telah meninggalkan rumah dan fasilitas dinas lainnya sejak tadi malam. Seluruh aktivitas pemindahan barang juga sudah dilakukan. Rencananya, dalam waktu dekat, Joko Widodo akan pindah ke kediaman sementaranya di Jalan Sawo, Jakarta Pusat. Namun rumah tersebut belum ditinggalinya karena masih dalam proses renovasi dan juga pemindahan barang-barang.